Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan laporan problem-based learning kami yang berjudul Analisis Laporan Keuangan pada PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, PT Akasya Wira Internasional Tbk, PT Ultrajaya Milk Industri Tbk, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, dan PT Wahana Interfood Nusantara Tbk, yang bertujuan untuk memenuhi tugas tengah semester pada mata kuliah Analisis Laporan Keuangan dengan dosen Bapak Doni Putra Utama. Selanjutnya, laporan ini disusun oleh kelompok 5 yang beranggotakan Nadia Wijaya, Desra Hayu Finarsinta, Nur Hayati Napitu, Muhammad Rizky Ramadan, dan saya sendiri Rizka Oktaviana Siregar. Baiklah, untuk tidak membuang waktu, mari kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu profil perusahaan. Untuk profil perusahaan ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kita masuk ke profil perusahaan. Yang pertama ada PT Wilmar Cahaya Indonesia atau CK. PT Wilmar Cahaya Indonesia didirikan pada 3 Februari 1968 dan merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam bidang produksi minyak khusus untuk industri penganan makanan. Selanjutnya PT Akasya Wira Internasional Tbk atau ADES. PT Akasya Wira Internasional Tbk didirikan dengan nama PT Alfindo Putra Setia pada tahun 1985 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1986. PT Akasya Wira Internasional, perusahaan yang bergerak dalam bidang industri air minum dalam kemasan atau merek Nestle Pure Life dan Vika, dan makanan serta produksi dan distribusi produk-produk kosmetika. Selanjutnya ada PT Ultrajaya Milk Industry dan Trading Company. PT Ultrajaya Milk Industry dan Trading Company merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia, yang utamanya bergerak dalam pembuatan minuman UHT kemasan steril. PT Ultrajaya Milk Industry dan Trading Company Tbk didirikan tanggal 2 November 1971 dan mulai beroperasi secara komersial pada awal tahun 1974. Kemudian ada PT Indofood Sukses Makmur. PT Indofood Sukses Makmur didirikan tanggal 14 Agustus 1990 dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1990. Perusahaan ini bergerak di bidang industri makanan olahan, bumbu penyedap, minuman ringan, kemasan, minyak goreng, penggilingan biji gandum, pembuatan tekstil karung terigu, perdagangan, pengangkutan, agrobisnis, dan jasa. Yang terakhir ada PT Wahana Interfood Nusantara Tbk. PT Wahana Interfood Nusantara Tbk adalah salah satu perusahaan kakao dan coklat premium paling kompetitif di Indonesia, mengolah kakao dan coklat berkualitas tinggi dari biji kakao hingga menjadi produk akhir yang tersaji di rak lemari. PT Wahana Interfood Nusantara berdiri pada tahun 2006 dan menjadi Wahana Interfood Nusantara Tbk pada tahun 2019. Itu dia penjelasan singkat mengenai 5 profil perusahaan yang kami analisis. Selanjutnya ada analisis rasio aktivitas. Yang pertama ada total asset turnover ratio. Dari hasil analisis yang telah dilakukan terhadap 5 perusahaan ini selama 5 tahun terakhir, dapat diambil kesimpulan bahwa yang mempunyai nilai rata-rata terbesar yaitu 4,31. Hal ini membuktikan bahwa ADES merupakan perusahaan yang memiliki efektif dan positif dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan pendapatan atau penjualan. Lanjut, yang kedua ada fixed asset turnover ratio. Nah, dari hasil analisis yang telah dilakukan terhadap 5 perusahaan ini selama 5 tahun terakhir, dapat diambil kesimpulan bahwa yang mempunyai nilai rata-rata terbesar yaitu 23,56. Ini membuktikan bahwa Koko merupakan
perusahaan yang paling efektif dan efisien dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan pendapatan penjualan perusahaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Koko merupakan perusahaan yang memanfaatkan aset tetapnya dengan sangat baik. Yang ketiga ada inventory turnover ratio. Nah, dari hasil analisis yang telah disimpulkan terhadap 5 perusahaan selama 5 tahun terakhir, dapat diambil kesimpulan bahwa yang mempunyai nilai rata-rata terbesar yaitu 11,51. Ini membuktikan bahwa perusahaan CK memiliki rasio perputaran persediaan tertinggi dan cenderung naik setiap tahunnya, yang menunjukkan bahwa perusahaan menjual dan mengisi ulang persediaan lebih sering daripada perusahaan lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa CK mempunyai efektivitas penjualan yang sangat baik. Yang terakhir ada akun receivable turnover ratio. Dari hasil analisis yang telah dilakukan terhadap 5 perusahaan ini, selama 5 tahun terakhir dapat diambil kesimpulan bahwa yang mempunyai nilai rata-rata terbesar yaitu 17,54. Hal ini membuktikan bahwa PT Ultra Jaya Milk Industry memiliki pengelolaan yang paling baik dan efisien dalam menagih tagihan dari pelanggan dan menyelesaikan piutang dalam suatu periode tertentu. Baiklah, itu dia penjelasan analisis aktivitas dari 5 perusahaan yang kami analisis. Selanjutnya, kita masuk ke materi analisis rasio likuiditas. Nah, analisis rasio likuiditas ini akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Rizky Ramadan. Kepada Rizky Ramadan, dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya ada analisis rasio likuiditas. Yang pertama ada current ratio. Berdasarkan hasil perbandingan, CK memiliki nilai current yang paling tinggi dibandingkan dengan 4 perusahaan lainnya, dengan rata-rata sebesar 5,87 selama 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa CK memiliki kemampuan dalam perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan baik. Selanjutnya ada analisis rasio likuiditas quick ratio. Berdasarkan hasil perbandingan, CK memiliki nilai quick ratio yang paling tinggi dibandingkan dengan 4 perusahaan lainnya, dengan rata-rata 3,61 selama 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa CK memiliki kemampuan dalam membayar kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar, tanpa mempertimbangkan nilai persediaan atau stok. Selanjutnya, ada analisis rasio likuiditas cash ratio. Berdasarkan hasil perbandingan, COCO memiliki nilai cash ratio yang paling tinggi dibandingkan dengan 4 perusahaan lainnya, dengan rata-rata sebesar 2,30 selama 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa Koko memiliki kemampuan dalam finansial perusahaan dalam melunasi kewajiban utang usaha yang dimilikinya. Selanjutnya ada analisis rasio likuiditas cash turnover ratio. Berdasarkan hasil perbandingan, CK memiliki nilai cash turnover ratio yang paling tinggi dibandingkan dengan 4 perusahaan lainnya, dengan rata-rata sebesar 120,3 selama 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa CK memiliki kemampuan dalam mengukur tingkatan kesetiaan kas untuk membayar utang dan biaya-biaya berkaitan dengan penjualan. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu ada analisis rasio solvensi. Nah, analisis rasio solvensi ini akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Nadia. Kepada Nadia, saya persilahkan. Selanjutnya ada analisis rasio solvensi. Berikut saya lampirkan data dan grafik dari analisis rasio solvensi debt to equity ratio. Dari data dan
grafik yang saya lampirkan dapat kita simpulkan bahwa CK merupakan perusahaan dengan tingkat debt to equity ratio yang baik karena dengan rata-rata yang tidak terlalu tinggi selama 5 tahun terakhir. Dengan tingkat rata-rata sebesar 0,20 atau 20% dapat disimpulkan bahwa CK adalah perusahaan atau entitas yang memiliki tingkat utang yang seimbang dan berkelanjutan dalam struktur keuangannya. Selanjutnya, analisis rasio solvensi debt ratio. Berikut saya lampirkan data dan grafik. Dari data dan grafik yang saya lampirkan, dapat kita simpulkan bahwa CK merupakan perusahaan dengan tingkat debt ratio yang paling baik, dengan rata-rata sebesar 0,17 selama 5 tahun terakhir dan memiliki tingkat paling baik di antara 4 perusahaan lainnya. Ini membuktikan bahwa CK merupakan perusahaan yang memiliki lebih sedikit utang dibandingkan dengan total modalnya. Dan hal ini dianggap sebagai tanda keuangan yang lebih sehat dibanding 4 perusahaan lainnya. Selanjutnya, analisis rasio solvensi dari time interest earned ratio. Berikut adalah data dan grafik yang saya lampirkan. Dari data dan grafik yang saya lampirkan dapat kita simpulkan bahwa ULTJ merupakan perusahaan dengan tingkat time interest earned rasio yang baik selama 5 tahun belakangan. Dengan tingkat rata-rata sebesar 1.635,53, ULTJ membuktikan bahwa ULTJ memiliki laba operasional yang sangat besar dalam hubungannya dengan beban bunga, yang merupakan indikator positif dari kemampuan perusahaan untuk membayar bunga utangnya. Baik, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu ada analisis rasio profitabilitas. Analisis rasio profitabilitas akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Des Rahayu. Kepada Des Rahayu, saya persilahkan. Analisa rasio profitabilitas. Yang pertama ada gross profit margin. Dari hasil analisis yang telah dilakukan terhadap 5 perusahaan ini selama 5 tahun ke belakang, dapat diambil kesimpulan bahwa perusahaan ADES lah yang mempunyai nilai rata-rata terbesar, yaitu 52%. Hal ini membuktikan bahwa ADES merupakan perusahaan yang memiliki kinerja dan efisiensi paling baik dalam mengelola biaya produksi dan penjualan perusahaannya. Hal ini juga membuktikan bahwa perusahaan ADES mampu memperoleh laba kotor yang besar dari total penjualan selama 5 tahun ke belakang. Selanjutnya ada operating profit margin, dan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap 5 perusahaan ini, dapat diambil kesimpulan bahwa perusahaan ADES lah yang memiliki nilai operating profit margin yang paling baik dan paling tinggi dengan rata-rata sebesar 24,28%. Hal ini menunjukkan bahwa ADES mampu menjalankan kegiatan bisnisnya secara efisien. ADES mampu mengelola biaya operasional dengan baik seperti biaya produksi, biaya administrasi, dan biaya penjualannya. Lanjut, kita masuk ke materi analisis rasio pasar. Analisis rasio pasar ini akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Nurhayati Napito. Kepada Nurhayati Napito, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisa rasio pasar. Yang pertama yaitu price to book value. Berdasarkan hasil analisis, rata-rata standar price to earning ratio selama 5 tahun berturut-turut adalah 0,82%, 1,72%, 1,25%, 0,93%, dan 1,58%. Namun secara umum, tingkat price to book earning ratio yang tinggi atau rendah tidak selalu menunjukkan apakah saham tersebut baik atau buruk. ADES memiliki rasio paling tinggi, artinya ADES membayar sebagian besar labanya kepada pemegang saham dalam bentuk price to book value dibandingkan menggunakan labanya untuk diinvestasikan kembali dalam bisnis untuk pertumbuhan, penelitian maupun pengembangan perusahaan. Namun, perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk menentukan apakah nilai price to book value yang dimiliki ADES dan 4 perusahaan lainnya sudah optimal atau masih perlu ditingkatkan. Yang kedua, yaitu dividend payout ratio. Di sini kami sudah menampilkan tabel dan grafik. Dalam analisis ini, perlu diingat bahwa rasio yang paling tinggi
menunjukkan bahwa perusahaan membayar sebagian besar labanya kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Sementara rasio yang paling rendah menunjukkan bahwa sebagian besar laba tersebut diinvestasikan kembali dalam perusahaan. Dapat kita lihat perusahaan CK memiliki dividen sebesar 0,29 yang berarti perusahaan membayar sekitar 29% dari labanya kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Ini menunjukkan bahwa dividen yang cukup moderat. Yang kedua, ADES memiliki dividen sebesar 0,23 yang menunjukkan bahwa perusahaan membayar sekitar 23% dari labanya kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Yang ketiga, ULTJ memiliki dividen sebesar 0,16 yang menunjukkan bahwa perusahaan hanya membayar sekitar 16% dari labanya kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Ini menunjukkan kebijakan dividen yang lebih rendah. Yang keempat, perusahaan Indofood memiliki dividen sebesar 0,34 yang berarti perusahaan membayar sekitar 34% dari labanya kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Yang kelima yaitu perusahaan Koko memiliki dividen yang sangat tinggi yaitu 7,9, menunjukkan bahwa perusahaan membayar sebagian besar labanya kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Yang terakhir yaitu price earning ratio. Di sini kami telah menunjukkan tabel dan grafik. Dalam analisis rasio ini, ULTJ adalah perusahaan yang menunjukkan rasio tertinggi dengan rata-rata mencapai 59,18. Dengan demikian, saham ULTJ diperdagangkan dengan harga yang signifikan lebih tinggi dibanding dengan pendapatan per saham yang dihasilkan oleh perusahaan. Kita lanjut ke materi berikutnya, perbandingan analisis rasio keuangan 5 perusahaan. Berdasarkan dari hasil analisis yang melibatkan perbandingan rata-rata rasio likuiditas, aktivitas, solvabilitas, profitabilitas, dan rasio pasar selama 5 tahun berturut-turut dari setiap perusahaan, dapat disimpulkan bahwa PT Wilmar Cahaya Indonesia atau CK adalah perusahaan yang menunjukkan tingkat kinerja rasio yang paling unggul dibandingkan dengan 4 perusahaan lainnya. Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir, yaitu analisis free cash flow PT Wilmar Cahaya Indonesia. Analisis free cash flow PT Wilmar Cahaya Indonesia akan dibacakan oleh rekan saya Des Rahayu. Kepada Des Rahayu dipersilahkan. Selanjutnya ada analisis free cash flow terhadap perusahaan yang sudah kami pilih, yaitu PT Wilmar Cahaya Indonesia dengan kode saham CK. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap laporan arus kas perusahaan ini, dapat diambil kesimpulan bahwa selama 5 tahun belakangan, perusahaan mengalami fluktuasi yang cukup besar dalam arus kasnya. Dari data berikut, dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 dan 2019, perusahaan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 58%. Hal ini menandakan bahwa perusahaan sedang mengalami pertumbuhan yang cukup kuat. Lalu pada periode 2019 dan 2020, perusahaan mengalami penurunan sebesar 69%. Ini menandakan bahwa adanya pengelolaan yang kurang baik terhadap arus kas perusahaan ini. Lalu hal ini terus berlanjut hingga periode 2020 dan 2021, hingga penurunannya meningkat sangat drastis menjadi sebesar 209%. Ini menandakan bahwa PT Wilmar Cahaya Indonesia sedang mengalami masalah yang cukup serius dalam operasional perusahaannya. Lalu pada periode 2021 dan 2022, perusahaan bangkit dan mencatat adanya kenaikan sebesar 61%. Walaupun tetap menunjukkan angka yang negatif, ini menandakan bahwa perusahaan sedang dalam masa pemulihan terhadap arus kas perusahaannya.
Itulah presentasi hasil analisis laporan keuangan 5 perusahaan yang kami analisis. Tentunya kami juga menyadari jika dalam penyusunan laporan dan penyampaian hasil presentasi ini mungkin masih banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami meminta maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan pada saat presentasi ini. Dan kami dengan hati terbuka menerima saran dan kritik dari pembaca sekalian. Sekian kami akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.